Ya, The Kingmaker, siapa pembuat kingnya, pembuat rajanya. Untuk membahas ini kita akan berdiskusi bersama dengan pengamat politik, ada Bang Kodari, dan juga sudah tergabung secara virtual Bang Deddy Sitorus, politisi PDI Perjuangan. Selamat siang Bang Kodari. Selamat siang Ken. Bang Deddy juga selamat siang. Siang Mbak. Oke. Bang Deddy, ini Mbak Puan sudah diberi mandat langsung oleh Ibu Ketua Umum, Ibu Mega sebagai Ketua Tim Pemenangan. Kemudian juga diberi mandat untuk membangun komunikasi politik jelang Pilpres 2024. Memang konsepnya seperti ini, sangat diberi kuasa dan otoritas yang cukup besar nampaknya dari PDI. Ya memang kan waktu penetapan Pak di Batu Tulis, Ibu Mega kan menugaskan Mas Prananda Prabowo dan Ibu Puan Maharani untuk membentuk tim, memonitor kondisi perkembangan politik nasional, kesiapan partai memenangkan pemilu, legislatif dan pilpres. Jadi memang Ibu Puan sangat cukup sentral ya, terutama untuk keluar partai karena Mbak Puan kan memang ketua bidang hubungan politik DPP PDI Perjuangan dan juga Ketua DPR RI, sehingga memang beliau menjadi lebih luasa bergerak, sementara Mas Prananda Prabowo itu lebih kepada konsolidasi internal ya, dan juga gerakan-gerakan melalui para sahabat juang PDI Perjuangan, kira-kira begitu Mbak. Oke, Bang Deddy, setidaknya ada sejumlah tokoh yang sudah berhasil ditemui oleh Mbak Puan, ada Caimin, kemudian terakhir juga Perindo, dan terakhir juga yang menggegerkan ini akan ada pertemuan katanya antara Mbak Puan dan juga Mas AHY. Rencana ini benar-benar akan realisasi, Bang Deddy? Iya, harapan kami paling lambat minggu depan sudah bisa mencocokkan waktu, karena kan kita tahu Mbak Puan juga masih sering turun konsolidasi ke daerah, belum lagi agenda DPR RI. Sementara Mas AHY kan juga masih punya banyak agenda yang padat, dan ini tidak hanya menyangkut mereka berdua, tetapi juga tentu para pimpinan partai yang akan menemani Mbak Puan maupun Mas AHY. Oke, Bang Deddy, ada juga kabarnya akan bertemu dengan Ketua Umum Partai Nasional Demokrat, karena dari Nasdem sendiri katanya menyambut boleh-boleh saja, terbuka saja kalau memang PDIP mau bertemu begitu. Saya kira memang ada pikiran supaya kita bisa bertemu dengan semua. Jadi tidak selalu harus diartikan sebagai manuver menjelang manuver pencapresan ya. Jadi Mbak Puan memang ini kan kita harus hargai dan hormati karena beliau memainkan peran yang bersifat kenegarawanan gitu ya, sebagai politisi, tidak melulu hanya internal. Dan ini juga menunjukkan Mbak Puan itu mewakili talenta dan skill yang dimiliki oleh almarhum Pak Taufik Kemas ya, yang begitu lentur, bisa bergaul dengan semua pihak gitu ya, bisa berkomunikasi, berdialog, berinteraksi. Dan ini saya kira nilai positif Mbak Puan ya yang kita lihat hari-hari ini. Oke, baik. Bang Kodari, secemerlang itukah Mbak Puan sampai kemudian diberikan mandat yang cukup luar biasa loh ini untuk membangun komunikasi politik dengan partai-partai politik yang lain? Ya, saya kira demikian ya, karena pada hari ini memang Mbak Puan salah satu tokoh muda penting Indonesia dan ke depan. Beliau kan pertama di DPP PDI Perjuangan kan ketua bidang politik. Ini sekarang, kemudian menjelang 2024 adalah ketua tim sukses lah, ketua pemenangan Mas Ganjar. Istilahnya sukses nggak suksesnya Mas Ganjar ya, ya kingmakernya itu Mbak Puan pada hari ini. Kemudian yang ketiga, Mbak Puan juga adalah ketua DPR RI. Dalam konteks ketua DPR RI ya perannya tuh kira-kira ya partnernya kan Presiden Jokowi, satu eksekutif, satu legislatif. Jadi sebagai ketua DPR pun dia sudah harus komunikasi dengan berbagai pihak. Nah yang keempat, kalau kita bicara PDI Perjuangan sebagai partai terbesar di Indonesia, maka kemudian masa depan PDI Perjuangan ini kan harus ada tongkat estafet gitu. Saya lihat sih pada hari ini salah satu yang paling menonjol untuk proses regenerasi ke depan di PDI Perjuangan adalah Mbak Puan. Gitu. Jadi sebetulnya Mbak Puan ini sedang ya menjalankan tugasnya sebagai pimpinan PDI Perjuangan, sebagai ketua tim kampanye, ya, sebagai penerus PDI Perjuangan maupun
juga sebagai ketua DPR lah. Berarti sudah menjadi kingmaker atau Iya. masih dalam perjalanan akan menjadi kingmaker menggantikan Bu Mega nih Bang Kalau Kodari? bicara Mas Ganjar sebagai calon presiden, ini sudah menjadi seorang kingmaker ya. Oke. Karena kalau makna kingmaker itu adalah sebagai orang yang bekerja untuk melahirkan presiden berikutnya atau dalam tanda kutip raja berikutnya, maka Mbak Puan persis pada track itu gitu. Tetapi di sisi yang lain kalau kita bicara PDI Perjuangan sebagai sebuah partai politik dan proses pencarian ketua umum ke depan, ya Mbak Puan sedang dalam tanda kutip berproses melahirkan dirinya sendiri lah kira-kira gitu. Kan pemimpin itu kan memang harus berproses ya. Jadi ada jalan yang dibuka tetapi ya pada akhirnya kan harus menjalani perjalanan itu adalah dirinya sendiri gitu. Oke. Nah soal ketemu dengan Mas Ahaye, kenapa ini saya sebut karena ini kan yang paling menarik gitu. Kalau ketemu dengan partai-partai yang lain barangkali agak biasa, tapi kan ketemu dengan Partai Demokrat kan menjadi menarik gitu. Ya. Saya melihatnya begini, para politisi kita, pimpinan partai politik itu sekarang berada atau bekerja pada setidaknya 2 level. Pertama, kompetisi Pilpres 2024 gitu. Di situ bisa berhadapan, tetapi sebetulnya pada level yang berikutnya lagi, mereka juga berada dalam sebuah konteks kebangsaan. Nah, kalau konteks kebangsaan, ini pasti temanya itu adalah kerjasama gitu. Nah, saya pribadi sangat bersyukur ya bahwa para tokoh-tokoh kita itu bisa ketemu. Yang gawat itu kalau nggak bisa ketemu sama sekali. Repot tuh. Kalau ada masalah, ya kalau bisa ketemu tuh bisa diomongin, bisa dicari solusi sama-sama. Tetapi kalau nggak bisa ketemu, masalahnya itu terlanjur jadi besar Kayak Bu Mega atau dan salah Pak paham. SBY gitu Bang Kodari? Ya, sedikit banyak kan begini. Ini menjadi menarik karena Mbak Puan ini adalah anaknya Bu Mega. Ya Pak Ahaye itu, Mas Ahaye itu anaknya Pak SBY begitu ya. Sudah menjadi rahasia umum bahwa antara Bu Mega dengan Pak SBY itu komunikasinya agak seret begitu ya. Barangkali dengan estafet berikutnya ini Mbak Puan jadi pimpinan PDI Perjuangan, Mas Ahaye jadi pimpinan Partai Demokrat, akan bisa memasuki sebuah katakanlah babak baru ya, komunikasi yang lebih cair. Kalau Ahaye jadi wakilnya Mas Ganjar, buat saya sih kemungkinannya kecil ya, kecil. Tetapi kalau untuk konteks kerjasama, membangun suasana baru, membuka lembaran baru, ya ini balik lagi frekuensinya ini adalah frekuensi kebangsaan. Gitu. Kalau pada level kompetisi calon presiden nggak bisa ketemu, tapi ketemunya pada level kebangsaan. Bang Deddy, kalau bacaannya Bang Kodari kayaknya kalau Mas Ahaye jadi wapresnya Pak Ganjar nih kayaknya kecil kemungkinannya ya. Berarti presentasinya kecil. Ini berarti gimmick aja Mbak Puan ketemu sama Mas Ahaye atau membawa misi apa sih? Karena ini kan pertemuannya bersejarah loh ya. Ini partai oposisi yang kemudian didekati yang nanti akan bertemu loh Bang Deddy. Saya kira kalau itu gimmick politik itu terlalu dangkal ya dan pasti akan merugikan kita. Jadi niatnya memang tulus. Kita belajar dari para pemimpin bangsa inilah. Dulu Bung Karno bisa berbeda dengan banyak politisi lain tetapi bisa duduk adu argumentasi, bisa ngopi bareng gitu ya. Nah, ini kan memang kita dengan Demokrat punya sejarah yang udah cukup panjang, 20 tahunan ya. Sebelum Demokrat menang pemilu kan Pak SBY itu menterinya Ibu Mega gitu ya. Lalu ketika Demokrat menang pemilu selama 10 tahun, Ibu Mega memutuskan untuk konsolidasi ke dalam dan berada di luar pemerintahan. Dan hal yang sama dilakukan juga Demokrat ketika PDI Perjuangan bersama Pak Jokowi menangkan pemilu, Demokrat memilih berada di luar pemerintahan. Jadi diskusi intens secara politik memang nyaris tidak pernah terjadi kecuali pertemuan-pertemuan formal maupun informal ya. Tetapi secara personal kan kita lihat sendiri bagaimana ketika Ibu Negara ke-6 itu Ibu Ani Yudhoyono berpulang, itu Ibu Mega sendiri secara pribadi dan Mbak Puan datang ke acaranya ya. Acara pemakaman pada waktu itu. Dan juga setelah itu dibalas oleh Mas Ahaye dan Mas Ibas itu datang ke kediaman Bu Mega untuk silaturahmi Idul Fitri gitu ya. Jadi saya kira ini yang kita ingin sounding ke masyarakat. Karena kita lihat pemilu 2014, 2019 itu kalau kita tidak usaha mencairkan suasana gitu ya, memberi keyakinan pada masyarakat bahwa kontestasi pemilu itu adalah hal yang demokratis, natural dan harus kita hadapi dengan riang gembira gitu loh, dengan tidak perlu tegang-tegangan sampai dalam satu keluarga, satu kantor, satu kampung, satu tempat ibadah. Kita ingin agar masyarakat melihat kontestasi ini sebagai hal yang lumrah dalam
suksesi kepemimpinan di Indonesia. Oke, Jadi baik. pesan itulah sebenarnya yang ingin dibawakan oleh Mbak Puan, makanya beliau mengusulkan itu ketika Rakernas kemarin gitu Mbak. Oke, baik. Jadi sepertinya pertemuannya sebenarnya udah banyak, Bang Kodari, antara Bu Mega Terus terang juga begini, Pak SBY. saya sekarang jadi teringat dengan Pak Taufik Kemas almarhum ya, ayahandanya Mbak Puan. Pak Taufik Kemas itu salah satu ciri khasnya adalah kemampuan komunikasinya yang sangat cair dan sangat luas gitu. Ibaratnya nggak ada yang nggak bisa ketemu dan tidak ditemui oleh Pak Taufik Kemas. Saya kira-kira membayangkan bahwa ya kalau Pak Taufik masih ada, itulah yang dilakukan oleh Pak Taufik. Dan kenyataannya kan memang lepas dari dinamika pro kontra tahun ya ketegangan 2004 misalnya, komunikasi itu kemudian berjalan bahkan sampai satu titik di mana sepemahaman saya, tolong dikoreksi kalau salah satu tokoh yang mendukung Pak Taufik Kemas menjadi ketua MPR pada waktu itu ya itu Pak SBY gitu loh. Jadi Pak SBY itu menjadi kingmakernya bagi Pak Taufik Kemas kira-kira gitu untuk jadi ketua MPR. Dan begitu Pak Taufik menjadi ketua MPR, beliau membuat acara, mengadakan kegiatan, misalnya ya hari Pancasila 1 Juni di MPR, itu mendudukkan istilahnya mengundang Pak SBY, mengundang Ibu Mega gitu. Yang momen-momen itu menjadi pesan-pesan kebersamaan yang penting ya bagi masyarakat Indonesia gitu. Dan peran Pak Taufik itu ada di sana. Jadi ya nampaknya hari apakah ini sejarah ini akan diulang lagi gitu ya Bang Kodari? Dulu Pak Taufik mempertemukan Bu Mega dengan Pak SBY, sekarang Mbak Puan ya bisa bertemu dengan AHY. Oke, baik. Ini akan menjadi satu rekonsiliasi politik yang menarik untuk dibahas. Tapi usai jeda pemirsa, kami masih akan kembali hadir untuk Anda.